Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Karisma Puspitahati dengan NIM 1950801111027 dari kelas M02 Pengkajian Stok akan menjelaskan tentang materi 3 praktikum pengkajian stok mengenai hubungan panjang dan berat ikan. Untuk saat ini kita mempunyai data panjang dan berat ikan dari sampel 1 hingga sampel ke-30. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat model hubungan panjang dan berat dan membuat kesimpulan dari hasilnya, kemudian dibandingkan dengan jurnal atau penelitian lainnya. Nah, karena di sini satuannya panjang dan berat itu beda, panjang itu cm dan berat itu gram, maka kita harus menyamakan satuannya dengan cara len data yang sudah didapat. Caranya, masukkan rumus len, kemudian data yang didapat. Didapatkan data len sampel 1 adalah 2,41. Dari 2,41 menjadi 0,88. Selanjutnya bisa langsung ditarik aja, di-drag sampai ke bawah, sampai ke sampel ke-30. Kemudian, untuk len dari berat sendiri dilakukan dengan cara yang sama, yakni len dari data yang didapat, kemudian di-enter, dan dilakukan dengan cara yang sama hingga sampel ke-30. Nah, jika sudah didapatkan data len 1 sampai 30, len panjang dan berat, kita asumsikan len LT itu sebagai X dan len WT itu sebagai Y. Kemudian kita bentuk regresinya dengan cara ke menu data, kemudian data analisis, kemudian cari regresi, klik OK. Untuk nilai Y-nya, kita ambil data dari len berat, kemudian di-drag dari sampel 1 sampai sampel 30. Untuk data X-nya, kita ambil data dari len LT, data 1 sampai len 30. Kemudian untuk output range-nya, kita pilih pada kolom ini. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah ada summary output dari hasil data yang sudah kita lenkan di sini. Kemudian, setelah didapatkan summary output-nya, kita akan menentukan nilai A dan nilai B. Untuk nilai A-nya sendiri, karena di sini adalah yang didapat itu A aksen, aksennya di sini adalah nilai dari intercept. Jadi bisa kita masukkan di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai A-nya sendiri dengan cara dieksponenkan EXP dalam kurung data A aksen tutup kurung dan di enter. Nah, didapatkan data 5,565972. Untuk nilai B-nya sendiri kita dapatkan dari data X variable. Kemudian kita masukkan. Nah, sudah didapat data nilai A aksen yang akan dijadikan nilai A dan nilai B. Nah, kemudian data ini akan kita masukkan ke model hubungan panjang dan berat. Model hubungan panjang dan berat sendiri mempunyai persamaan W sama dengan A dikali L pangkat B. Di sini kita bisa langsung masukkan. W sama dengan A-nya kita ganti dengan
5,565972 ini dikalikan dengan L pangkat B. B-nya kita masukkan 1,03289. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model hubungan panjang dan berat, yakni W sama dengan 5,565972 dikalikan dengan L dikalikan dengan L pangkat 1,03289. Nah, selanjutnya dari model hubungan panjang dan berat ini bisa kita ambil kesimpulan. Nah, sebelum kita ambil kesimpulan, kita membuat data gambarnya dulu, data grafiknya dulu dari nilai panjang dan berat awal, bukan yang dilenkan. Untuk caranya, kita drag panjang dan berat, kemudian ke menu insert, ke menu scatter, kemudian kita atur di add chart element, kemudian more trending line, kemudian memakai power, ini di display semua. Oke. Nah, setelah ini kita pindahkan ke sini. Nah, untuk ini kan masih ada chart title-nya, kita hilangkan saja, kemudian ditambah aksisnya. Untuk ini adalah data panjang dalam satuan sentimeter, dan yang bawah untuk sumbu X-nya adalah data berat dalam satuan gram. Nah, untuk persamaannya, karena di sini sudah ada Y sama dengan 5,566X, Y-nya itu kita ganti sebagai W, X-nya kita ganti sebagai L. Untuk R-nya adalah R square yang didapat dari data ini, sama. Kemudian untuk R-nya atau koefisien determinasi, bisa kita masukkan nilai 0,82. Dan untuk nilai observasinya adalah, atau nilai datanya adalah 30. Kemudian dari data ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari referensi jurnal yang saya gunakan menyatakan bahwa hubungan panjang berat diperlukan untuk pengelolaan perikanan seperti statistik hasil tangkapan, menduga besarnya populasi, dan laju mortalitas. Sedangkan kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah jumlah ikan yang diamati adalah 30 ekor, sejumlah dengan sampel yang kita dapat, dengan nilai hubungan panjang berat R square-nya itu 0,6755, dengan nilai R atau koefisien determinasinya ada 0,82. Nah, nilai A-nya diperoleh sebesar 5,5634. Nilai A-nya ini adalah nilai A aksen yang sudah dieksponen dengan koefisien pertumbuhan atau B itu sebesar 1,0332. Nilai B ini menunjukkan pola pertumbuhan alometrik negatif dikarenakan pertumbuhan berat ikan lebih lambat daripada panjang ikan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.